Berbagai pihak menilai PDIP tengah dihinggapi dilema. Ini soal memilih antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo untuk diusung di Pilpres 2024. Jika bicara elektabilitas, Ganjar tentu sosok yang perlu diusung. Namun, jika membahas terah Soekarno dan simbol persatuan PDIP, mengusung Puan adalah pilihan yang harus dilakukan. Namun, mungkinkah itu adalah false dilema atau dilema palsu? Dilema palsu adalah kesesatan bernalar, fallacy, yang terjadi ketika kita merasa hanya ada dua pilihan. Padahal terdapat pilihan alternatif lainnya. Sebagaimana diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada tanggal 1 Januari tahun 2023 lalu, PDIP memiliki banyak stok pemimpin untuk diusung. Nama Budiman Sujatmiko pernah dimunculkan beberapa pengamat politik. Menurut mereka, Budiman dinilai potensial sebagai capres alternatif PDIP karena memiliki kedekatan dengan akar rumput serta memahami ide Soekarno. Budiman punya kedekatan dengan akar rumput, memiliki visi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi dan memahami ide Soekarno, ungkap beberapa pengamat politik pada tanggal 9 Agustus tahun 2022 silam. Perlu diingat, filsuf Friedrich Nietzsche memaparkan, hati-hati memilih musuh, karena itu menentukan dirimu. Atau uraian Ron Shevlin dalam tulisannya Choose Your Enemies Carefully. Musuh yang dipilih bukan sekedar mendefiniskan kita, melainkan menentukan strategi dan taktik yang digunakan. Memilih kandidat yang tepat bukanlah sebuah keniscayaan bagi PDIP. Dengan pengalaman di beberapa pertarungan Pilpres, PDI Perjuangan sangat memahami dan menguasai berbagai strategi politik secara mandiri. Melihat dinamika politik serta karakter capres yang ada, tentu terdapat perumusan strategi dan taktik yang elegan untuk kembali memenangkan pemilu 2024. Mungkinkah bagi PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko menjadi sosok yang terpilih? Jika memetakan kader PDIP yang mampu menyaingi, bahkan berpotensi mengalahkan dua modal itu, sosok itu sekiranya adalah Budiman Sujatmiko. Terkait yang pertama, ini tentu sudah diketahui bersama. Aktivis 98 pendiri Partai Rakyat Demokratik, PRD, itu dikenal luas akan intelijensia dan kemampuan komunikasinya yang tinggi. Tidak hanya menguasai berbagai teori, Budiman juga mampu mendemonstrasikannya secara indah. Memang benar Budiman bukan kepala daerah, tapi itu bukan berarti tidak memiliki massa. Budiman adalah kader PDIP yang dekat dengan akar rumput. Bukti atas itu dapat dilihat pada demonstrasi para kepala desa beberapa waktu yang lalu. Siapa politisi pertama yang menyuarakan kepentingan para kades? Dia adalah Budiman Sujatmiko. Ketika terjadi demonstrasi kades, Presiden Jokowi langsung memanggil Budiman ke Istana Kepresidenan. Tadi Bapak Presiden banyak bertanya soal keadaan. Kebetulan hari ini ada belasan ribu kepala desa berdemonstrasi meminta revisi UU Desa. Beliau bertanya apa yang saya ketahui, ungkap Budiman pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten atau kota. Jadi saya berani katakan, meskipun saya tidak mewakili kepala desa itu, tapi karena diajak diskusi saya sampaikan pernyataan beliau setuju dengan tuntutan tersebut. Tinggal nanti bisa di DPR. Sebagai penggagas Undang-Undang Desa, Budiman dipercaya memiliki kedekatan tersendiri dengan para kades. Kami rapat paripurna DPR sudah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Desa. Undang-undang yang sudah saudara-saudara tunggu dan perjuangkan dengan darah, air mata dan keringat. Dapat disebut kedekatan dengan akar rumput,
Kedekatan itu adalah poin kunci kenapa Budiman layak menjadi capres alternatif PDIP. Faktanya, desa merupakan pemerintahan terdekat dengan sumber suara. Para kades memiliki akses lebih dekat dengan suara masyarakat desa yang merupakan unit pemerintahan terkecil suatu negara. Jadi, jika Budiman mendapatkan sokongan dari kekuatan politik desa, maka pendiri PRD itu memiliki modal politik yang besar untuk bertarung di Pilpres 2024 sebagai kader PDI Perjuangan.